Rumor transfer, bek muda timnas Indonesia merapat ke Manchester United. Rumor transfer bek muda timnas Indonesia merapat ke Manchester United, potensi merapatnya sang pemain ke salah satu klub Liga Inggris itu mencapai 50%. Beberapa waktu lalu, Presiden Manchester United berharap timnya segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Manchester United bahkan mengharapkan memiliki pemain Indonesia yang tergabung dengan tim, bukan tanpa alasan hal itu diinginkan. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga. Juga karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Digenjot latihan fisik full 3 hari, ternyata penyebabnya bikin tercengang. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu mengungkapkan alasan memberi latihan dengan intensitas tinggi buat para pemain jelang ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi ASEAN Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jelang menghadapi ajang ini, tim Merah Putih menjalani pemusatan latihan, PC, di Bali pada 28 November 2024. Pemain yang pernah rendahkan orang Indonesia, PSSI rencana menaturalisasinya. Jordi Weerman dikabarkan kembali dihubungi PSSI terkait kesediaannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. PSSI disebut Jordi menghubunginya pada Agustus 2024 lalu, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Sebelum ke penjelasan lebih dalam lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel kami Teropong Bola. Rumor transfer, bek muda timnas Indonesia merapat ke Manchester United. Rumor transfer bek muda timnas Indonesia merapat ke Manchester United, potensi merapatnya sang pemain ke salah satu klub Liga Inggris itu mencapai 50%. Beberapa waktu lalu, Presiden Manchester United berharap timnya segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Manchester United bahkan mengharapkan memiliki pemain Indonesia yang tergabung dengan tim, bukan tanpa alasan hal itu diinginkan. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga. Juga karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim, kata Presiden Manchester United. Martin Edwards ternyata mengikuti perkembangan sepak bola tanah, karena itu ia menginginkan Manchester United bisa merekrut pemain Indonesia. Harapan itu seolah terjawab, rumor kencang menyebutkan salah satu bek muda timnas Indonesia berpeluang besar merapat ke asuhan Ruben. Laman resmi Transfermarkt bahkan menilai potensi transfer bek muda timnas Indonesia ke Manchester United itu mencapai angka 50%. Dan pemain tersebut adalah Maes Hilgers, bek FC Twente yang memang disebut tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah klub luar Belanda. Menurut sang agen, Yalcin Sarica, klub-klub yang berminat terhadap Maes Hilgers berasal dari Inggris, Spanyol, Italia dan Belanda. Laman resmi Transfermarkt memberi gambaran soal potensi peluang transfer Maes Hilgers dan paling tertinggi adalah ke Liga Inggris. Persentase kepindahan Maes ke Manchester mencapai 50%, sementara itu potensi gabung ke PSV Eindhoven mencapai 48% dan ke Bologna hanya 13%. Performa Maes Hilgers di musim ini terbilang impresif, tak hanya di level klub tetapi juga bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu baru absen 2 kali dari 14 laga Eredivisie musim ini, bukti kualitasnya memang top. Karena itu, tak mengejutkan jika Maes Hilgers menjadi rebutan banyak klub, baik di Liga Belanda maupun Liga Eropa lainnya. Suatu kebanggaan jika pemain timnas Indonesia ada yang berkarier di kasta teratas Liga Inggris bersama Manchester. Menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan terjadi di bursa transfer musim panas Januari 2025 mendatang. Digenjot latihan fisik full 3 hari, ternyata penyebabnya bikin tercengang. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu mengungkapkan alasan memberi latihan dengan intensitas tinggi buat para pemain jelang ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi ASEAN Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jelang menghadapi ajang ini, tim Merah Putih menjalani pemusatan latihan, PC, di Bali pada 28 November 2024.
Setelah berkumpul, para pemain timnas Indonesia pun langsung diberi menu latihan dengan intensitas tinggi. Khususnya untuk latihan fisik, tim pelatih timnas Indonesia pun langsung memberikan latihan gym pada hari pertama. Latihan penguatan fisik pun terus dilakukan skuad Garuda sebelum menghadapi ajang 2 tahunan nanti. Hal ini karena skuad Garuda tak memiliki waktu persiapan yang panjang dan tanggal 5 Desember 2024, tim Merah Putih bertolak ke Myanmar. Ini karena timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Myanmar dalam laga perdana grup B Asian Cup 2024 di Tuna Stadium, Yangon, 9 Desember 2024. Jelang menghadapi ini, Shin Sang-gyu pun bicara soal kondisi para pemain timnas Indonesia hingga alasan menggelar latihan dengan intensitas tinggi. Shin Sang-gyu bahkan mengaku ia memberikan menu latihan fisik dengan intensitas tinggi selama 3 hari. Menurutnya, ini dilakukan karena skuad Garuda masih banyak yang ngos-ngosan bahkan cedera hingga dicoret dari pemusatan latihan. Karena mereka tak memiliki persiapan yang banyak, sehingga para pemain diharapkan bisa segera beradaptasi. Namun, latihan dengan intensitas tinggi ini dilakukan agar para pemain bisa cepat adaptasi. Dengan begitu, kebugaran para pemain nantinya juga mengalami peningkatan. Lebih lanjut, Shin Sang-gyu mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa memberikan latihan di gym seharian untuk bisa meningkatkan kondisi fisik pemain. Tentu dalam latihan di gym juga ada beberapa gerakan yang bervariasi, sehingga kualitas pemain pun meningkat. Menurutnya, ini memang berat latihan fisiknya, tetapi dengan latihan itu, kondisi para pemain pasti lebih bagus ke depannya. Untuk itu, ia mengatakan bahwa hanya butuh latihan intim dan tambahan sedikit saja. Fisik para pemain pun pasti akan meningkat dan cukup nantinya. Pemain yang pernah rendahkan orang Indonesia, PSSI rencana menaturalisasinya. Jordi Wehrman dikabarkan kembali dihubungi PSSI terkait kesediaannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. PSSI disebut Jordi menghubunginya pada Agustus 2024 lalu, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Jordi sendiri mengaku sangat siap dan tersedia jika harus melakoni proses naturalisasi. Ia awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman dalam wawancara. Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, tutur pemain 25 tahun tersebut. Jika PSSI melanjutkan proses naturalisasi Jordi, maka ada plus minus buat PSSI. Naturalisasi Jordi Wehrman bisa meningkatkan persaingan di timnas Indonesia, khususnya di sektor gelandang. Sejauh ini, Hom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon yang selalu jadi andalan Shin Tae-yong di pos tersebut. Ketiga pemain naturalisasi itu juga perlu persaingan agar mendorong mereka untuk selalu memberikan penampilan terbaik. Nah, Jordi punya kualitas untuk bisa memberi rasa khawatir akan direbutnya posisi mereka jika performa menurun. Jordi juga punya berpengalaman bermain di Eropa bersama Feyenoord, FC Luzern, hingga ADO Den Haag, yang bisa memberi kekuatan tambahan buat timnas Indonesia. Selain itu, Jordi Wehrman juga terbukti punya kualitas mumpuni karena pernah menjadi bagian dari timnas Belanda. Ia sempat membela Belanda U17, U19, hingga Belanda U20. Kembali dinaturalisasinya pemain keturunan seperti Jordi Wehrman juga bisa memberi dampak negatif, di antaranya menghambat perkembangan pemain lokal. Seperti diketahui, para pemain lokal di posisi gelandang sangat sulit untuk bisa mendapat kesempatan bermain di timnas Indonesia usai hadirnya para pemain keturunan. Dia juga pernah terang-terangan anggap orang-orang Indonesia miskin. 100% yakin, begini cara Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka usai mengalahkan Arab Saudi. Pada matchday ke-6 Grup C Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Hasil itu bikin Indonesia mengoleksi 6 poin di klasemen.
Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen Grup C. Skuad arahan Shin Tae-yong cuma terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Seperti diketahui, juara dan runner-up dari 3 grup di ronde 3 kualifikasi berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan sisa 4 pertandingan di ronde 3 ini, bagaimana skenario timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia sebagai runner-up grup? Raih 3 kemenangan 1 imbang. Menilik 4 laga tersisa di ronde 3, target realistis yang bisa diraih timnas Indonesia adalah meraih kemenangan atas Australia, Bahrain, dan Cina. Sedangkan 1 laga lain melawan Jepang di kandangnya, timnas Indonesia minimal harus bisa meraih hasil imbang. Jika skenario 3 kemenangan dan 1 kali imbang ini terwujud, maka timnas Indonesia akan mengoleksi 16 poin. Jika skenario ini bisa terwujud juga, maka Indonesia tidak perlu terlalu bergantung pada hasil pertandingan lain, kecuali Arab Saudi karena menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi 2 kali oleh Indonesia dan Australia yang unggul 1 poin. Indonesia harus berharap Arab Saudi meraih hasil minor, setidaknya saat melawan tim kuat macam Jepang dan Australia. Misalnya, melawan 2 negara itu berakhir imbang dan Arab menang melawan Cina dan Bahrain, maka poin akhir Arab Saudi hanya akan 14 poin. Sementara buat Australia, jika kalah dari Indonesia tapi menang dalam 3 laga lainnya, maka koleksi poin akhir Australia akan sama 16 poin. Hasil ini akan berisiko buat Indonesia karena jika perolehan poin sama, maka selisih gol bisa menjadi faktor yang menentukan siapa yang berhak mengisi posisi runner-up dan lolos ke Piala Dunia 2026. Rata-rata warga Indonesia percaya timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen, penyerang timnas Indonesia, mengungkapkan keyakinannya mengenai peluang skuad Garuda untuk mencapai Piala Dunia 2026. Optimisme ini mencerminkan semangat dan harapan yang tinggi dari tim untuk berkompetisi di tingkat internasional. Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, tim diharapkan dapat meraih prestasi yang membanggakan dalam ajang bergengsi tersebut. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, mengungkapkan keyakinannya mengenai peluang skuad Garuda untuk mencapai Piala Dunia 2026. Optimisme ini muncul setelah timnas berhasil mencatatkan sejarah baru dengan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, perjalanan Indonesia tidaklah mudah. Mereka tergabung dalam grup yang sangat kompetitif, yakni Grup C. Di grup ini, Indonesia harus bersaing dengan tim-tim yang sudah berpengalaman di kancah dunia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Selain itu, Indonesia juga akan menghadapi tim-tim seperti Cina dan Bahrain. Meskipun tantangan ini besar, penampilan skuad asuhan Shin Tae-yong sejauh ini telah mengejutkan banyak pengamat sepak bola. Dengan semangat dan kerja keras, timnas Indonesia bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Keberhasilan mereka melangkah ke tahap ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh tim. Semoga optimisme ini dapat mendorong mereka untuk meraih kesuksesan lebih lanjut di pentas internasional. Seputar rival, media Vietnam kaget dengan senjata STY di Piala AFF 2024. Simak baik-baik ulasan berikut, apa sih senjata STY yang dimaksud oleh Vietnam? Dan apa persiapan STY di Piala AFF 2024? Timnas Indonesia disebut sebagai rival utama Vietnam di ajang Piala AFF 2024. Sebuah media Vietnam pun secara khusus menyoroti penggawa skuad Garuda. Saat ini timnas Indonesia sudah mengumumkan skuad sementara untuk ikut serta dalam gelaran Piala AFF 2024, yang bergulir pada 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Piala AFF 2024 kian mendekat dan baru-baru ini timnas Indonesia, rival nomor 1 timnas Vietnam, sudah mengumumkan daftar pemain yang diproyeksikan untuk turnamen itu, disebut media Vietnam Bongda. Isinya cukup mengejutkan, dengan Shin Tae-yong memilih kekuatan muda dengan inti timnas U21 alih-alih skuad terkuatnya. Media Vietnam tersebut lantas membahas 3 nama pemain berdarah keturunan di timnas Indonesia, yang main di klub luar negeri yakni Ivar Jenner, FC Utrecht, Justin Hubner, Wolverhampton, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar. Namun, Rafael Struijk cuma akan gabung di Piala AFF sedari semifinal, yang berarti ia bakal absen dalam pertandingan melawan Vietnam di fase grup. Ini adalah keuntungan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan tim.
Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia memang tergabung bersama Vietnam di grup B. Ada pula Filipina, Myanmar, dan Laos. Tanpa skuad terkuatnya, skuad Garuda bisa kesulitan meladeni Vietnam tapi tetap diprediksi lolos dari grup. Walaupun tidak fokus pada hasil, Indonesia tetap kandidat kuat untuk meraih tiket semifinal. Tapi, mereka akan kesulitan melawan Vietnam karena tidak membawa skuad terkuat, tutur Bongda.